Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau perkenankan kami kembali untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama dan kedua. Demikian firman-Nya untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Demikian sabdanya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita. Bersorak-sorailah bagi Allah. Sudah sepatutnya, selayaknya dan sepantasnya lah bagi kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya, beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita bersorak-sorai bagi Allah, untuk kita menaikkan puji-pujian kita kepada Allah, untuk kita menaikkan penyembahan kita, pengagungan kita kepada Dia, karena memang hanya Dia yang patut dan layak untuk kita puji dan kita sembah. Sama seperti pemazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Jadi sebagai umat kita belajar supaya kita senantiasa bersorak-sorai bagi Allah, senantiasa memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena hanya Tuhan yang patut dan layak kita puji dan kita muliakan. Kenapa kita harus bersorak-sorai bagi Allah? Apa yang mendasarinya? Apa yang menjadi alasan sehingga hidup kita diwarnai dengan sorak-sorai kepada Allah? Kenapa kita harus memuji-muji Tuhan? Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 3-7, katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Ayat 5, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bagaimana sang pemazmur menjelaskan betapa dahsyatnya segala pekerjaan Tuhan yang Dia wujudkan dalam ayat 6. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia. Itu salah satu wujud dari keperkasaan Allah. Betapa dahsyatnya segala pekerjaan Tuhan. Dari sini kita melihat alasan yang pertama kenapa kita harus bersorak-sorak bagi Allah, karena dahsyatnya segala pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang dialami oleh umat Israel, yang memelihara mereka, menolong mereka, membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Sungguh perbuatan-perbuatan Tuhan sangat dahsyat bagi mereka. Dan saya percaya perbuatan-perbuatan yang dahsyat itu pun kita pernah alami dalam kehidupan kita sebagai umat secara pribadi, keluarga, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita. Karena dahsyatnya segala pekerjaan Tuhan, itulah yang menjadi dasar dan alasan untuk kita bersorak-sorai bagi Allah. Saya tidak tahu apakah kita pernah mengalami dahsyatnya segala pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita pernah mengalami dahsyatnya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya percaya kita pernah mengalaminya. Karena itu menjadi dasar dan alasan bersorak-sorailah bagi Allah. Yang kedua dalam ayat 8 sampai ayat 12.
Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Terus dalam ayatnya yang ke-12, Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Meskipun umat Israel mengalami menempuh api dan air, tetapi Tuhan telah mengeluarkan mereka sehingga bebas. Di sini kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh umat Israel secara khusus pada waktu itu. Demikian juga pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itu menjadi dasar dan alasan untuk kita bersorak-sorai bagi Allah. Jadi mari kita terus bersorak-sorak bagi Allah karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, kita percaya bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita masih bisa hidup, kuat, sehat, kita percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita masih bisa bekerja, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, kita percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita diberi Tuhan jabatan, diberikan Tuhan kedudukan, kita percaya semua itu karena pertolongan Tuhan. Itu menjadi dasar dan alasan untuk kita bersorak-sorai bagi Allah. Yang ketiga, dalam ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20 secara khusus, ayat 20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Di sini kita melihat alasan yang ketiga, kenapa kita harus bersorak-sorai bagi Allah, karena kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita ada semua karena kasih setia Tuhan. Dalam banyak hal kita menyakiti hati Tuhan. Dalam banyak hal kita melanggar firman-Nya. Tapi kasih setia Tuhan tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Buktinya kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini. Buktinya Tuhan masih memberikan kita nafas. Tuhan masih berikan kita waktu. Tuhan masih berikan kesempatan. Itu pertanda kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan ketika kita merenungkan bagaimana karya Tuhan menyelamatkan kita, ketika Kristus harus datang ke dalam dunia, mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya, itu proklamasi kasih setia Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa bagi kita manusia berdosa. Atas dasar itulah dan karena itulah, mari kita bersorak-sorai bagi Allah. Mari kita warnai hidup ini dengan sorak-sorai kepada Allah. Puji-pujian kepada Allah. Karena hanya Dialah yang patut dan layak menerima segala puji-pujian kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami, bersorak-sorailah bagi Allah. Karena dahsyatnya segala pekerjaan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa melaksanakan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.